Halo teman-teman, hai. Balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Buat teman-teman baru bergabung, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dahulu agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mas Do Oracle. Oke teman-teman, kita akan lanjut pembacaan general reading secara umum aja. Mas Do akan bacain berita yang akan membuat kamu lebih bahagia. Oke. Aku tarikan decknya dulu. Kita shuffle dulu ya. Buat teman-teman yang ingin dibacakan juga atau request judul, silakan dari komentar atau dari Instagramnya Mas Do Oracle ya, di @masdooracle. Berita yang akan buat kamu lebih bahagia ya. Oke, kita shuffle dulu. Kita akan bacain ya. Yang baru join, yang baru bergabung ya, selamat datang ya Mas Do ucapin ya di channelnya Mas Do Oracle, pembacaan tarot secara umum dulu ya. Oke. Kita munculkan kartu pertama. Kartu pertama aku ada melihat gambaran unconditional love ya, itu bisa ada gambaran seseorang yang cintanya itu tiada batas ya. Di sini teman-teman, cinta tiada batas ini bisa untuk pasangan, bisa untuk orang dalam diam gitu ya. Jadi berita yang akan buat kamu bahagia ini ada orang yang benar-benar tuh tulus cintanya kepadamu. Ya, cinta tanpa batas ini adalah orang yang tulus teman-teman. Meskipun banyak ya orang ini datang yang ke hatinya gitu, atau banyak orang datang mendekat, tapi dia tetap tidak tergoda gitu loh. Jadi bisa dibilang ini berita yang bagus pertama adalah pasangan yang setia. Atau mungkin yang belum berjumpa bisa akan segera bertemu. Kalau yang udah punya pasangan bisa dibilang ini gambaran pasangan yang setia. Nah, di sini juga tidak harus pasangan teman-teman karena baca umum ya. Ini bisa kasih sayang orang tua ya. Ada orang tua, bisa ibu, bisa bapak, atau bisa keluarga ya. Yang tanpa terkecuali gitu ya. Jadi di sini bisa dibilang kamu itu tidak sendirian ya. Terkadang banyak orang yang merasa kesepian ya. Aku ini mas sendiri gini-gini. Ya mungkin nggak sadar ya, ternyata selama ini ada loh orang yang care sama kita, ada loh orang yang sayang sama kita gitu loh. Nah, ini juga ada gambaran giving and receive ya. Ini gambaran memberi dan menerima gitu loh. Ini kalau kamu yang nembak pasangan ini cocok banget gitu, atau yang baru PDKT-an, karena ada gambaran memberi dan menerima atau diterima gitu ya. Kalau untuk gambaran udah punya pasangan, itu terbalaskan. Maksudnya apa? Ya tidak sebelah pihak lah. Terkadang ada gambaran di hubungan itu yang udah lama menikah ya hanya sebatas yang satu aja nih benar-benar tulus, yang satunya ya sibuk dengan dunianya, sibuk ya dengan dirinya sendiri gitu ya. Jadi juga ada gambaran seperti itu. Nah, yang gambaran bahagia di sini ada gambaran memberi dan menerima. Ada timbal balik lah ya. Dan ada gambaran cinta ya. Itu kartu pertama nih, kabar bahagianya. Kartu kedua ada waktu atau clock ya, butuh waktu. Nah, ini teman-teman tidak datang begitu saja atau tidak datang kayak puff gitu, enggak. Tapi butuh waktu ya. Jadi buat yang belum punya pasangan kan ada kabar bahagia, ada pasangan yang setia. Itu butuh waktu, butuh momen menemukan orang yang tepat, orang yang tulus ini ya. Tidak merta-semerta ya pasangan yang saat ini adalah yang tulus, belum tentu yang untuk masih berpacaran gitu ya. Bisa saja orang yang kedua, ketiga gitu loh. Ya, butuh waktu jadinya. Ya. Nah, untuk yang punya pasangan di sini tuh kenapa pasangannya sampai sesetia ini? Kenapa pasangannya sampai tulus ya bekerja keras gitu? Karena waktu teman-teman, dia udah dari lama mencintaimu ya. Nih ayo, jadi harus lebih semangat gitu ya. Maksudnya nih pembacaan ini buat kita lebih semangat. Lebih semangat di sini maksudnya apa? Agar kalian tuh lebih ya semangat bekerja, bahwa kamu tuh nggak sendirian loh gitu loh. Ada loh yang care sama kamu gitu loh. Ada loh yang sayang sama kamu gitu. Ya, itu kartu kedua. Kartu ketiga di sini ada gambaran heartbreak ya. Maksudnya apa? Patah hati ya. Patah hati di sini teman-teman bukan berarti tapi kabar baik mas yang buat aku bahagia. Patah hati di sini teman-teman gini. Terkadang memang kita butuh dikecewakan, baru kita akan sadar, oh ternyata ini yang terbaik ya. Jadi bukan berarti patah hati itu hal yang buruk ya. Bisa saja mungkin kita dijauhkan. Contoh misalnya kamu ingin bekerja di perusahaan ini, tidak diterima, kita kecewa, ya sedih banget. Ya mungkin itu tidak jalannya, mungkin itu yang tidak baik buat kamu gitu. Mungkin ada momen kalau kamu di situ kamu nggak betah. Kalau di hubungan,
Oh, bisa saja kamu diputuskan ini karena Tuhan tuh ingin ganti yang lebih baik, bisa gitu loh. Ya, tadi waktu yang akan menjawab. Mungkin saat ini kamu merasakan kecewa, ya. Ada kecewa, ada gambaran patah hati ya, step in the back ini ya. Tapi sebenarnya itu untuk kebaikan. Bisa saja mungkin yang baru tertipu ya, misalnya ada temen udah lama deket tiba-tiba minjam atau ngajak berbisnis tiba-tiba ngilang ya, banyak banget. Mungkin tuh cara Tuhan juga ya untuk mengingatkan ternyata harta tidak segalanya ya. Ternyata kebahagiaan itu tidak diukur dengan uang saja. Banyak momen-momen lain, banyak hal yang lain gitu yang bisa membuat kita lebih bahagia. Kita anggap saja ini sebagai apa ya, pembersihan diri lah ya. Itu kartu ketiga. Kartu keempat ya, Coffee Cup. Ya, ini ada gambaran berjumpa atau menerima. Ini kalau untuk yang udah punya pasangan ya, kabar baik juga. Dia mau ngasih surprise, bisa ya. Mungkin yang lagi dekat dengan waktu tanggal pernikahan, waktu tanggal jadian ya, mungkin ada momen ya, mau Valentine juga ya, akan ada surprise dari dia. Nah, kalau untuk yang belum punya pasangan, ada momen kamu itu akan diajak jalan ya, atau ada orang dekat sama kamu ya. Jadi lebih semangat ya, harus lebih semangat gitu ya. Semangat di sini jangan sampai meninggalkan yang utama ya teman-teman. Semangat itu ya hanya sebatas poin 20% ya. Jangan sampai karena saking semangatnya jadi malas kerja, jadi lupa sholat, tuh nggak boleh juga ya. Oke, kita lihat kartu kelima ya. Kartu kelima di sini ada gambaran wedding ring ya. Wedding ring ini ada gambaran pernikahan ya, ada gambaran cinta sejati, eternal love ya, cinta sampai akhir hayat ya. Wah, ini buat teman-teman udah punya pasangan tuh tadi, karena gambar pertama ada gambar setia ya. Ini memang kartu kedua muncul lagi gambar kartu orang yang setia gitu ya. Memang nih sampai 2 muncul ya. Inilah sebenarnya kenapa kamu bisa survive ya untuk udah punya pasangan nih. Kenapa kamu bisa bertahan? Kenapa kamu bisa sampai kuat menjalani walaupun mungkin hidup susah, tidak seperti orang-orang lain, tapi kok happy gitu? Karena ada tadi guys, saling memberi dan saling menerima, saling support gitu ya. Jadi walaupun kayak manapun ya kalian happy. Nah, kalau untuk yang belum punya pasangan ya ada kabar baik juga nih, ada gambaran pernikahan. Bisa saja dalam tahun ini, bisa saja dalam waktu dekat gitu ya. Nah, jadi ini sebagai apa aja ya, sebagai kisi-kisi agar kalian tuh lebih semangat bekerja, yang mau nikah ya lebih semangat lagi menabung gitu ya. Yang mau apa lebih semangat lagi, yang menuntut ilmu. Ya ini macam-macam gitu deh gitu ya. Lanjut. Aku tarik 2 kartu ya. Ada mirror ya, mirror di sini ada gambaran nih, hukum tabur tuai ya. Kabar baik juga buat kamu, mungkin dalam waktu dekat ini juga akan ada hukum tabur tuai. Ya, kalau kamu menanam yang baik-baik akan menuai yang baik-baik juga gitu. Udah sering ya Mas Do sebut ya, atau sering Mas Do bacakan ya. Hukum tabur tuai itu tergantung kita teman-teman. Baik kita sama orang ya, kita kan diberikan kebaikan ya. Walaupun mungkin tidak langsung dibalas, tapi bisa ke depan gitu ya. Kita menolong orang nih, bisa saja orang tuh saat ini susah ya, saat dia sudah di atas dia ngingat kita ya. Itu tadi butuh waktu, memang nggak saat ini, tapi tabur tuai itu berlaku, itu bisa eternal ya, kapan saja gitu ya. Dan juga ada gambaran reflect ya dari perbuatan. Ini dari perbuatanmu ya. Kalau kamu baik tadi, kalau kamu misalnya tiba-tiba ini bisa juga kebeli barang baru, itu tadi karena mungkin menabung ya. Ini ada gambaran perbuatan yang kita perbuat lah. Itulah mirror ya. Kalau di kartu tarot tuh judgment gitu. Nah today ini ada gambaran tidak apa ya, diingatkan juga untuk membuang hal-hal negatif ya, bisa untuk disuruh healing ya. Terkadang teman-teman kenapa kita nggak bahagia ya, karena kita yang tidak mengizinkan diri kita bahagia ya. Banyak beban yang masih kita pikirkan, banyak hal yang terlalu kita kejar gitu ya. Itu sebenarnya pengingat juga buat kita ya. Kita juga butuh loh self healing, self love gitu ya. Memperhatikan diri sendiri. Jadi tidak semerta-merta kita harus memikirkan orang lain saja, tapi diri kita juga harus diperhatikan ya. Jadi jangan salah kalau kalian misalnya kerja, menabung, beli ini ya nggak masalah gitu. Selagi terukur ya, maksudnya masih dalam batas wajar ya. Ya anggaplah itu sebagai pelepas penatmu ya. Kamu bekerja ya, jadi ada untuk penyemangat juga ya. Tuh disuruh buang yang toksik atau mengurangi hal-hal yang pikiran tidak baik ya. Lebih berpikir positif lah. The Runner ini juga ada gambaran kabar baiknya mendengarkan. Nih, kalau udah dia punya pasangan akan ada gambaran dia akan mendengarkan ya. Mungkin kamu menasihati ini berantem tapi dia sadar ternyata itu salah loh ya. Itu tadi butuh waktu. Memang mungkin nggak sekarang. Mungkin ada efeknya nanti.
ya. Ini juga ada gambaran mendengarkan. Di sini bisa kamu ingetin kita harus beli tanah loh gini. Ternyata jadi ribut. Oh, setelah butuh waktu, dia ternyata setuju. Mungkin waktu itu dia lagi nggak baik-baik saja, atau lagi ada problem, lagi ada masalah, sehingga terjadilah keributan. Ya, kita lihat berikutnya lagi. Heart with key ya. Nah, ini ada gambaran berjumpa dengan orang yang tepat. Nah, ini untuk buat yang belum punya pasangan nih, kabar baik juga nih, ya. Tadi aku bilang butuh waktu ya, akan ada orang yang cintanya tulus ya, akan ada pernikahan, tapi itu butuh waktu. Dan di sini dalam waktu dekat akan bertemu juga ya, akan bertemu. Nah, di sini juga diingatkan juga untuk kamu untuk open your heart ya. Maksudnya apa? Untuk lebih membuka diri ya. Terkadang kitanya yang tidak mengizinkan ya, udah banyak sebenarnya yang datang, tapi karena terlalu banyak kayak inilah, mau milih inilah, itulah, akhirnya nggak ada yang jadi ya. Jadi maksud dari tarot di sini juga bilang ya, mungkin dari kamunya juga harus welcome gitu, harus welcome ya, mencoba karena terkadang saya juga tahu gitu ya, untuk hal yang baru itu pasti tidak enak ya, kita butuh adaptasi ya kan, kita butuh kayak mencoba ya, itu berat ya untuk orang yang mengalami itu. Kartu terakhir di sini ada The Chaser ya. Ini ada gambaran hubungan ya. Ini ada gambaran abandonment issue. Ini apa ya? Ketakutan ya. Di sini kalau udah punya pasangan, tadi selain dia tulus, dia tuh takut banget kehilangan kamu ya. Maaf. Kalau buat yang belum punya pasangan, ada gambaran kamu tuh takut sendirian. Ya, itu tadi butuh waktu. Jadi sebenarnya kuncinya itu ya, kabar bahagia ini waktu, teman-teman yang akan menjawab ya. Tapi di sini memang kalau kulihat dalam waktu dekat sih gitu ya. Semoga dengan pembacaan ini kalian jadi lebih semangat ya setelah Mas Do bacakan ini ya. Jadi lebih semangat, yang mungkinnya lagi sedih, lagi apa, jangan galau-galau ya. Mari dengarkan reading-readingnya Mas Do yang lain, boleh dibuka-buka lagi YouTube-nya Mas Do. Banyak kok reading-reading yang lain, semoga jadi lebih terhibur, lebih semangat. Dan kalian Mas Do doakan yang belum punya pasangan cepet dapat jodoh, yang udah bekerja semoga kecapai apa yang diinginkan ya. Yang belum punya momongan semoga diberikan cepet ya momongan gitu. Karena banyak doa orang itu beda-beda gitu ya. Intinya doa-doa yang terbaik buat teman-teman semua ya. Sebelum Mas Do tutup, Mas Do ingin minta maaf dulu ya kalau Mas Do ada salah cakap ya, atau salah berucap gitu ya. Tak maaf juga atau ada kekurangan gitu ya. Mungkin boleh dari komentar kalian lah yang bisa membantu membenahi Mas Do di channel ini. Ya, apa sih yang Mas Do perlu perbaikin ya? Atau Mas bacakan ini dong, boleh ya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja dulu. Terima kasih banyak ya yang udah hadir, yang udah mau support Mas Do ya. Kita tutup aja kali ini ya pembacaan Mas Do dengan Mas Do akhiri aja. Salam dari Mas Do. Dadah guys.